Dari kawasan Catuspata Puri Buleleng, inilah Dewata Rondap. Laporan reporter 91,2 Nuansa Giri FM. Informasi akurat, seimbang, dan tidak memihak di seputar Bali, kami kemas dalam sajian Dewata Rondap. Tim pemantauan Senin 12 Juli dipimpin Sekretaris DPMA Bali Made Arbawe, diterima klien Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisna, Kasatgas Ketut Wiratmaja, Sekretaris Made Budi Utama, dan Wakas Satgas Putu Pasa Sujendra. Berbagai hal ditanyakan terkait pelaksanaan surat edaran Gubernur Bali, serta pelaksanaan teknis di lapangan terkait tupoksi Satgas Gotong Royong. Satu sisi kita kan melarang orang bepergian, ya. Tapi perintah dari pimpinan ya agar kita tetap jalan memantau sesuai dengan pelaksanaan SE 9 Maret. Usai pemantauan, Sekdis DPMA Bali menilai apa yang dilaksanakan oleh SGRP COVID-19 Desa Adat Buleleng sudah baik dan perlu dicontoh oleh Satgas lainnya. Dari pemantauan tadi, dari apa yang sudah dilakukan oleh Desa Adat di sini, itu sudah sangat baik sekali. Sudah melakukan hal-hal yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah Provinsi Bali, termasuk sudah melakukan pemberian sembako kepada warga yang terpapar. Ini sangat bagus sekali dengan sumber pendanaan gotong royong yang ada di Desa Niki. Suatu hal yang sangat baik, merupakan terobosan yang sangat baik untuk mencari sumber pendapatan lain di luar dari sumber yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini mungkin perlu ditiru juga oleh desa adat yang lain. Sekdis DPMA Bali Arbawe mengatakan, tujuan pemantauan ke posko Satgas adalah untuk mencari tahu pelaksanaan PPKM darurat berbasis desa adat. Dalam rangka memonitoring pelaksanaan SE 9 tahun 2001 tentang penanganan PPKM darurat di Provinsi Bali. Kita melihat kesiapsiagaan dan pelaksanaan daripada teman-teman kita di desa adat untuk menyikapi pelaksanaan PPKM darurat ini. Semoga kasus terkonfirmasi positif bisa kita tekan dan kita bisa kurangi dan kita selamat sampai menuju tatanan Bali era baru. Di tempat yang sama, klien Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisna memaparkan, sejak dibentuk tahun lalu, SGRP COVID-19 Desa Adat Buleleng telah melakukan berbagai kegiatan skala dan niskala. Melakukan percikan tirta yang didapat dari beberapa pura yang kita anggap memenuhi suatu kriteria dari segi yatnya, apakah itu tirta dari Pusake, apakah itu dari tirta Satu Jagat, kita sudah markiang oleh Satgas Gotong Royong. Dari segi skala, tentu Desa Adat Buleleng, Satgas Gotong Royong sudah juga melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan bertalian dengan PPKM darurat ini. Antara lain, ya, kita bekerja sama dengan Damkar, bekerja sama dengan komunitas Eco-Ancient, bekerja sama dengan LH, bekerja sama dengan Kominfo ya di Kabupaten Buleleng ini bersinergi dan juga bekerja sama dengan Babin Kaptenmas maupun Babinsa yang ada di masing-masing kelurahan. Terkait pelaksanaan yatnya, klien Desa Adat Buleleng menegaskan bahwa SGRP COVID-19 dan Desa Adat melalui koordinator Satgas di masing-masing Banjar Adat melakukan pemantauan dan pengawasan sekaligus mengawal setiap pelaksanaan yatnya, sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Gubernur Bali tentang PPKM darurat. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan supaya protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu betul-betul menjadi harapan kami untuk dilaksanakan. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dan juga Satgas Gotong Royong sudah menginstruksikan setiap kegiatan agar dikawal oleh Satgas bersama-sama dengan pecalang dan juga harus mencari izin. Izin inilah yang harus dilakukan berjenjang dari Banjar Adat, ya, kemudian juga diketahui oleh Desa Adat dan diajukan ke
kecamatan ataupun ke kelurahan ataupun ke Satgas Gotong Royong Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, tahapan-tahapan ini kita edukasi kepada masyarakat. Mari kita taati apa yang menjadi aturan pemerintah, apakah mencari izin, apakah protokol kesehatan harus kita laksanakan dengan baik supaya protokol kesehatan ini dilaksanakan hingga akhirnya pandemi bisa berakhir.